Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marsyanda Jasmine Maratakwera dengan NIM 1713422076 akan mempresentasikan untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai analisis sistem informasi manajemen pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berikutnya merupakan latar belakang, di mana Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN merupakan kementerian yang dibidangi urusan agraria atau pertanahan dan tata ruang dengan tugas utama menyelenggarakan pemerintahan di bidang tersebut, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, penulis mendapat kesempatan magang di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara ATR BPN dan mengamati penggunaan aplikasi Monsakti atau monitoring sistem aplikasi keuangan tingkat instansi sebagai alat bantu penting dalam pengelolaan keuangan. Monsakti yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan bulan Mei tahun 2021 merupakan platform digital yang mendukung pemantauan, pencocokan, dan pelaporan keuangan secara real-time berbasis data dari Sakti. Aplikasi ini memungkinkan satuan kerja seperti ATR BPN untuk memantau transaksi keuangan transaksi keuangan, menyusun laporan, dan menganalisis data dengan teknologi OLAP atau Online Analytical Processing. Dengan pemisahan antara data transaksional dan analitik, Monsakti memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan kinerja sistem keuangan negara dan mendukung pengambilan keputusan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Berikut merupakan identifikasi kebutuhan sistem. Yang pertama itu ada pengembangan daftar tugas atau to-do list yang lengkap dengan penambahan 3 item yang masih belum ditampilkan. Jadi saat ini hanya ada 26 dari 29 to-do list yang ditampilkan di sistem. Jadi perlu ditampilkan semua dalam satu menu utama agar lebih efisien dan tidak menimbulkan kelalaian. Lalu ada penyempurnaan fitur pemantauan atau monitoring untuk deteksi transaksi anomali secara otomatis, di mana sistem ini perlu mendeteksi transaksi tidak normal secara otomatis dengan analisis dan notifikasi dini untuk mencegah kesalahan pencatatan. Lalu yang ketiga ada penyediaan dashboard visualisasi untuk menampilkan proses penyusunan dan pemantauan pelaporan keuangan. Di mana saat ini hanya ada tabel biasa, jadi dibutuhkan dashboard yang berbentuk grafik, diagram, dan warna agar informasinya lebih mudah dipahami, terutama untuk pimpinan. Lalu ada penambahan fitur notifikasi otomatis sebagai pengingat tugas yang belum diselesaikan, di mana sistem belum memiliki pengingat otomatis. Jadi diperlukannya fitur notifikasi seperti email atau pop-out agar tugas itu tidak terlambat diselesaikan. Yang kelima itu ada pengembangan fitur laporan ringkasan otomatis khusus untuk pimpinan satuan kerja, di mana pimpinan itu masih menunggu laporan manual. Jadi sistem itu perlu menyajikan ringkasan mingguan atau bulanan secara otomatis agar pengambilan keputusannya itu lebih cepat. Lalu ada penambahan fitur penyaringan permasalahan satuan kerja secara lebih spesifik dan terarah, di mana pengguna itu kesulitan menelusuri permasalahan spesifik. Jadi diperlukannya fitur filtering berdasarkan jenis masalah dari wilayah, akun, ataupun yang lain-lain. Lanjutnya itu ada rancangan solusi sistem informasi, di mana penulis ingin adanya integrasi lengkap 29 daftar tugas to-do list ini sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 8 2023, di mana
berikutnya merupakan solusi sistem informasi di mana penulis mengharapkan adanya integrasi lengkap 29 daftar tugas to-do list sesuai peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 8 tahun 2023. Lalu ada pengembangan modul deteksi transaksi yang tidak normal secara otomatis melalui penandaan sistem dan notifikasi dini, di mana adanya tambahan modul untuk analisis otomatis, auto flagging, dan notifikasi dini atas transaksi yang bermasalah. Lalu ada penyediaan dashboard visualisasi interaktif untuk menampilkan progres pelaporan keuangan dan rekonsiliasi oleh satuan kerja, di mana adanya tampilan grafik diagram dan indikator warna untuk monitoring laporan dan rekonsiliasi satuan kerja. Lalu ada penambahan fitur notifikasi otomatis sebagai pengingat tugas dan batas waktu pelaporan. Lalu ada pembuatan laporan ringkasan otomatis dalam format mingguan atau bulanan untuk pimpinan satuan kerja dan pengembangan fitur penyaringan dan pencarian permasalahan satuan kerja berdasarkan kriteria spesifik. Selanjutnya ada flowchart-nya, di mana pertama itu langkahnya dimulai, lalu ada penggunaan login. Pengguna login masuk atau login ke sistem, lalu selanjutnya menampilkan seluruh 29 daftar tugas dari peraturan perbendaharaan yang nomor 8. Lalu ditemukan pertanyaan, yaitu apakah ditemukan transaksi tidak normal. Di sini ada terjadinya percabangan, di mana jika iya di sebelah kiri, maka tandai dengan auto flagging dan kirim notifikasi dini. Lalu dashboard visual menampilkan progres laporan, yaitu di mana dalamnya ada grafik, warna, diagram status satker, ada diagram status satker, lalu ada kirim notifikasi otomatis seperti email atau pop out sebelum tenggat pelaporan, lalu ada buat ringkasan mingguan atau bulanan untuk pimpinan, di mana di dalamnya ada jumlah satker yang belum rekonsiliasi atau ada TDK terbesar. Lalu buat ringkasan menggunakan fitur filtering, di mana untuk menelusuri satker berdasarkan jenis masalahnya, wilayah atau akun atau bulanan untuk pimpinan, lalu selesai. Jika tidak, maka lanjut ke pemantauan visual. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan program MBKM di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, serta pengamatan terhadap penggunaan aplikasi monitoring sistem aplikasi keuangan tingkat Insakti atau Mansakti, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Di mana namun terdapat beberapa kebutuhan sistem yang perlu dikembangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja Mansakti, di mana ada diharapkan adanya penyempurnaan daftar tugas to-do list, peningkatan deteksi transaksi tidak normal secara otomatis, penyediaan dashboard visualisasi interaktif, penambahan fitur notifikasi otomatis, pembuatan laporan ringkasan otomatis untuk pimpinan, serta pengembangan fitur penyaringan permasalahan satuan kerja secara lebih spesifik sebagai solusi yang telah dirancangkan dari sistem informasi yang mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Mulai dari integrasi daftar tugas yang lengkap, modul deteksi transaksi anomali dengan notifikasi dini, penyajian progres dalam bentuk visualisasi, hingga pelaporan otomatis dan fitur pencarian terarah. Seluruh solusi ini dirancang untuk memperkuat fungsi pemantauan, lalu mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan strategis di lingkungan satuan kerja ATR BPN. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan selama penggunaan aplikasi monitoring sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Mansakti, direkomendasikan sejumlah pengembangan sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja aplikasi tersebut.
dalam mendukung pengelolaan keuangan negara. Pertama, sistem perlu dikembangkan agar dapat menampilkan seluruh 29 daftar tugas to-do list sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 8 tahun 2023, sehingga pengguna tidak perlu lagi mengakses menu tambahan dan dapat bekerja secara lebih efisien. Kedua, pengembangan modul deteksi transaksi tidak normal secara otomatis sangat dibutuhkan. Modul ini harus mampu melakukan penandaan sistem atau auto flagging serta memberikan notifikasi dini apabila ditemukan transaksi yang tidak bersifat wajar atau berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan keuangan. Sistem juga perlu menyediakan dashboard visualisasi interaktif dalam bentuk grafik batang, diagram lingkaran, dan indikator warna untuk membantu pengguna memahami progres pelaporan secara cepat dan menyeluruh, terutama bagi pimpinan. Jadi penambahan fitur notifikasi otomatis melalui email maupun pop-up dalam aplikasi juga diperlukan agar tugas-tugas penting yang belum diselesaikan tidak terlewatkan, khususnya menjelang pada batas waktu pelaporan. Rekomendasi selanjutnya adalah pembuatan laporan ringkasan otomatis serta fitur penyaringan dan pencarian yang lebih spesifik. Berikut merupakan lampiran dari dashboard Sakti dan Monsakti, lalu ada dashboard to-do list dari Monsakti. Sekian, ini juga berikut juga merupakan daftar pustaka yang saya ambil untuk mengerjakan tugas ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.